A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namdi ila bab salatil istisqa. Salat istisqa. Ini istisqa baru mulai atau baru mulai ya? Baik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bab salatil istisqa. Kita ke ini dulu ya, kita ke ke matannya dahulu. Ke syarahnya dahulu. Bab salatul istisqa. Hiya sunnatun. Nah, salat istisqa ini apa hukumnya? Sunnah. Bentar. Hiya sunnatun 'inda al-hajah kama marra. Salat istisqa ini hukumnya sunnah 'inda hajah. Ketika ada hajat, ketika ada perlunya. Nah, kayak sekarang nih di Bekasi udah 4 bulan kira-kira nggak ada hujan. Nah, kita indah aja nih, kita lagi perlu-perlunya istisqa. Maka dalam keadaan seperti ini disunahkan buat istisqa, salat istisqa. Adapun kalau misalkan sehari 2 kali hujan, ya jangan salat istisqa. Tidak dalam keadaan hajat ya. Hukumnya bukan sunnah berarti. Nah, atau misalkan untuk semisal gitu ya, petani harusnya setiap hari pengairan ke sawahnya itu perlu dengan volume sekian gitu. Dengan adanya air yang ada, memang ada airnya, air dari sungai, air dari apa, ada airnya, cuma kurang. Nah, ketika ada hajat, walaupun misalkan sepekan ada hujan sekali, kayaknya nih hujan sekali kurang ya Allah. Nah, ini kurang subur jadinya nih. Nah, ketika ada hajat maka tidak apa-apa, hukumnya sunnah untuk salat istisqa. Kemudian tolong panggilkan satu orang dong yang ada di luar. Satu orang yang di luar dipanggil. Ada siapa? Bintang, Bintang mikrofon yang ada di samping kantor, ambil, masukin ke dalam ya. Nanti azannya 3:30 biar pas. Ya. Coba Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh ya. Jadi hukumnya salat istisqa adalah sunnah. Kemudian wal asal fiha, nah, asal pensyariatan daripada istisqa qabla al-ijma', sebelum adanya ijma', warahu syaikhan. Ini adalah hadis daripada
syaikhan. Siapa aja syaikhan? Dua syekh siapa aja? Bukhari dan Muslim. Ada dalam kitab Al-Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Wal istisqa talabus suqya. Nah, sekarang ke definisinya. Tadi hukumnya. Apa hukum istisqa? Hukumnya sunnah inda al-hajah, ketika ada hajat. Kemudian ini redaksi untuk dalil istisqa nggak ada di sini ya. Wal istisqa, jadi istisqa itu mana istisqa? Apa artinya istisqa? Wal istisqa talabus suqya. Istisqa artinya adalah minta as-suqya, minta diairin, minta dihujanin. Wal istisqa talabus suqya. Nah, istisqa ini ada 3 tingkatan menariknya. Wal istisqa talabus suqya, ada kelihatan semuanya? Wa huwa thalathah. Ada 3 hal. Thalathatu anwa', 3 macam untuk istisqa. Yang paling rendahnya adnaha mujarradu ad-du'a, hanya sekedar doa. Nah, pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu ditanya kan, "Ya Umar, engkau pernah istisqa atau tidak?" "Ya, saya pernah." Nah, melakukan istisqa padahal hanya sekedar doa. Ini enggak ada di sini ya. Padahal hanya sekedar doa. Jadi istisqa yang paling rendah doanya saja. Nah, kemudian wa usatuha, tengah-tengahnya nih, middle-nya. Wa usatuha ad-du'a khalfas shalawat. Doa setelah shalawat, habis salat. Habis salat zuhur doa, habis salat asar, maghrib, isya, subuh doa gitu ya. Kalau tadi kan doa-doa saja dimanapun itu, kapanpun itu pelaksanaan doanya. Wa fi khutbatil jum'ah, dan ketika khutbah jum'ah gitu ya. Wa fi khutbatil jum'ah, dan ketika khutbah jum'ah. Jadi yang pertama, yang paling bawah adalah hanya sekedar doa. Kemudian naik lagi tingkatannya lebih atas adalah doa setelah sholawat, kemudian ketika khutbah jum'ah. Jadi ketika khutbah jum'ah kan yang khutbah pertama tuh khutbahnya gitu ya. Hamdalah, sholawat, wasiyat, kemudian ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Khutbah keduanya hamdalah, sholawat, doa ampunan Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Baru setelah itu ada di runtunan doanya, ada doanya untuk istisqa, doa minta agar dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwa dzalik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang afdaluha, yang paling afdal. Wa afdaluha, yang paling afdal, yang paling utama, al-istisqa bi rak'atain, istisqa dengan 2 rakaat. Wa khutbatain, dan 2 khutbah. Jadi di dalamnya ada salat 2 rakaat, kemudian ada khutbahnya juga 2 kali. Wa huwa ma dzakartuhu biqauli. Nah, sekarang kita ke matan ya. Sekarang kita ke matanya. Baik. Berarti yang tadi dalam syarah hukumnya yang kita ambil. Hukumnya, kemudian tingkatan daripada istisqa ada 3. Apalagi dalilnya hanya sekedar ada dalil dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, namun redaksinya tidak ada. Itu yang kita ambil dalam syarahnya. Sekarang kita ke matanya. Jadi istisqa itu bagaimana gambarannya? Hiya rak'atani ka shalatil Id. Salat istisqa itu 2 rakaat ka shalatil Id, seperti salat Id gitu ya. Rak'atani ka shalatil Id. Biar gampang. Kayak gimana pelaksanaan salat istisqa? Salat istisqa pelaksanaannya kayak salat Idul Fitri. Nah, apa
Idul Fitri identiknya apa? Bedanya sama Jumat apa? Bedanya apa? Sholat dulu baru khutbah. Ada takbir-takbirnya. Nah, ini yang paling utamanya adalah sholat dulu baru khutbah. Nah, istisqa itu seperti sholat Id. Illa. Nah, sekarang pengecualiannya. Tadi sudah disebutkan persamaannya kayak sholat Id. Sekarang kita lihat perbedaannya. Illa fil munadah qablaha. Dalam munadah qablaha ada semacam panggilan, ada semacam azan untuk orang-orang biar berkumpul di suatu tempat. Nah, kalau dalam syarahnya bi an ya'mur al-imam man yunadi linnas. Jadi imam ini imam di sini bisa jadi imam masjidnya ataupun ketua RT gitu ya, ataupun bupati gitu ya. Wah, ini bupati, seorang bupati merasa ini kota, ataupun misalkan wali kota Bekasi, wah ini gak hujan-hujan nih. Atau semisal Pak RT Ustaz Gofur misalkan. Ah, ini gak hujan-hujan nih, ayo kita panggil warga. Jadi pemimpinnya al-imam man yunada linnas bil ijtima' laha, untuk berkumpul bakal sholat istisqa fi waqtin muayyanin, di waktu yang ditentukan. Ayo kita ngumpul hari Minggu, hari Ahad pagi jam 7 kita ngumpul. Nah, itu. Segitu cukup ya. Wasom yaumiha. Dan apa yang beda? Yang pertama tadi ada munadahnya, ada panggilannya. Kemudian wasom yaumiha, puasa di hari harinya, di hari tersebut. Semisal gitu ya, Ustaz Ghafur bilang, Pak RT bilang, ayo kita kumpul hari Ahad jam 7. Nah, pertama tadi munadahnya. Kemudian ini Pak RT ngasih tahu, ataupun sunnahnya di hari pelaksanaan sholat istisqa itu pada puasa. Apa bedanya sama sholat Id? Apa bedanya? Nggak boleh puasa. Para Idul Fitri, Idul Adha haram buat puasa, nggak boleh. Itu ya syabab ya. Itu bedanya. Kemudian jadi puasanya wasom yaumiha, puasa di harinya, wa thalathah qablah, dan 3 hari sebelumnya. 1 munada, yang kedua saumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga bedanya lagi dengan Idul Fitri, ataupun bedanya lagi dengan salat Idul Adha maupun salat Idul Fitr. Wa tarkuz zinah fiha, meninggalkan zinah. Apa zinah? Kalau zina, mohon maaf ya, zina gitu ya, perbuatan dosa-dosa besar, zina, hubungan antara laki-laki dan perempuan, jima di luar nikah. Nah, kalau zina adalah berhias. Karena kalau Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya itu kan pakai baju putih, bajunya rapi, wangi, pakai parfum gitu kan. Rapi banget lah pokoknya. Pakaian yang terbaik yang kita punya. Tapi kalau istisqa, tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Baju ya seadanya. Jangan gembel-gembel banget, mesti seadanya aja, tidak usah terlalu rapi-rapi. Nah, tarkuz zina fiha ma'a khutbataini ka khutbatai al-Aid. Ma'adan khutbatain ka khutbatai al-Aid. Ada 2 khutbah seperti khutbah Aid. Tadi sudah ya berhias ya. Berhias termasuk parfum kita tinggalkan. Yang selanjutnya, nah
di sholat istisqa ma'a khutbatan ada dua khutbah seperti khutbah al-Aid. Nah, bedanya apa? Illa kecuali. Ini bedanya khutbah yang ada pada istisqa dan khutbah yang ada pada sholat Aid, fitri maupun al-adha. Illa fi sihhatihima qabla shalah. Jadi keduanya ini qabla shalah pun sah. Nah, khutbahnya mau setelah maupun sesudah itu sah. Setelah sholat maupun sesudah sholat keduanya sah untuk sholat istisqa. Tapi sholat Aid tidak sah. Nah, kemudian apalagi perbedaannya? Wa iktsarul istighfar, dan perbanyak istighfar. Kalau ketika ini kan ketika Idul Fitri kan yang diperbanyak ataupun yang diucapkan oleh khatib itu Allahu Akbar entah di sholat maupun di khutbah. Nah, kalau untuk istisqa istighfar. Ya Allah, kali aja ini gak hujan-hujan karena dosa-dosa daripada kita. Ya Allah, mungkin aja ini hujan gak turun-turun sebab kita banyak dosa, kita banyak zalim, kita lalai akan perintah-Mu. Atau sekiranya kita gak melakukan perbuatan dosa besar, mungkin ada tetangga kita yang berbuat dosa besar sementara kita tidak tahu. Mungkin ada maksiat sementara kita diam aja. Itu syawab ya. Nah, kemudian wa iktsarul istighfar. Kemudian wa qira'atu ayah, dan membaca ayat dalam khutbahnya. Wa qira'ah ayah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, mintalah ampunan, istighfar, ghufran kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Ghaffar. Kemudian apalagi bedanya di khutbah? Apalagi bedanya? Wal israr bi ba'did du'a. Wal israr bi ba'did du'a. Dan ada beberapa doa yang disirkan. Wal israr bi ba'did du'a. Ada beberapa doa yang disirkan, tidak dilantangkan, dipelankan doanya. Fiha, di dalam khutbah. Nah, kemudian wa tawajjuh bihi, dan tawajjuh bihi lil qiblah, menghadap ke kiblat. Menghadap dengan doanya itu ke arah kiblat. Kan doanya yang sir nih. Dalam doa-doa yang sir ini menghadap ke kiblat. Kan khatib nih menghadapnya kemana? Ke jamaah kan, enggak ke kiblat kan. Nah, di dalam beberapa doa yang sir ini khatib menghadap ke kiblat, jadi balik badan. Itu ya. Di beberapa doa yang sir ini menghadap ke ke kiblat. Kemudian tahwilur rida. Ridanya, sorbannya dialihkan. Gitu ya. Dalam syarahnya, wa tahwilur rida inda tawajjuhihi lil qiblah, dan mengalihkan rida mereka atau sorban mungkin itu ya, lil qiblah, fayaj'al yaminahu yasarahu. Jadi semisal sorbannya ada di sebelah kanan gitu ya, dijadikan sorbannya yang di sebelah kanan ketika menghadap ke kiblat, kemudian mendoa yang sir tadi diarahkan dari kanan ke kiri. Sip, kebayang? Tep. Siapa yang ngambil mikrofon? Taib nak tadi bil hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ma doa kafarah majlis. Adanya Allah wa ikum ajma'in. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita, pemberat mizan kita, amal ibadah kita di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Hadanya wa alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.